Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak kader yang saya hormati dari Puspindu Melati ya di Puskesmas Kecamatan Singgarai ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelumnya kan ini karena baru ya, saya di sini baru, terus saya memperkenalkan diri dulu agar kita lebih akrab gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bayu, saya bertugas di Puskesmas Kecamatan Singgarai. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Karena kayaknya lesu-lesu nih. Ayo kita yel-yel dulu ya. Biar semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi-pagi luar biasa gitu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, mantap. Nah, di sini saya akan sedikit sharing ya, atau belajar bersama, atau apa ya, kita belajar bersama lah ya tentang bagaimana nanti agar Puspindu ini bisa memeriksa atau faktor resiko pada PTM. Tahu PTM nggak? Yang PTM mana? Iya, betul sekali, sudah mantap pokoknya ya. Oke, nah di sini yang kita harapkan, yang semoga kita bersama bisa memeriksa di masyarakat. Memeriksa apa aja itu? Nanti bisa memeriksa gula darah, tekanan darah, kemudian penglihatan, atau nanti faktor risiko penyakit tidak menular, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan membawakan tentang tensimeter. Sudah tahu tensimeter ya? Sudah. Sebelumnya pasti sudah pernah menggunakan. Nah, sekarang agar lebih pas lagi, lebih bisa lagi, kita belajar bareng-bareng lagi ya. Oke. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Apa aja itu? Tensimeter. Ya. Terus terus oke, karena apa? Kita pakai tensi yang digital, jadi harus pakai baterai. Dan jangan lupa untuk mengecek tanggalnya, kalibrasinya gitu ya. Terakhir kalibrasi kapan gitu. Kemudian nanti dicek dulu bisa apa enggak gitu ya. Tujuannya biar apa sih? Tahu nggak tensi darah ini biar apa? Jadi untuk memeriksa tekanan darah pada warga atau masyarakat ya, biar tahu ada faktor risiko terhadap apa. Kalau tensi darah itu faktor risiko terhadap apa? Nah, darah tinggi ya, karena semakin ke sini risiko penyakit tidak menular semakin tinggi. Contohnya darah tinggi ya. Tadi. Ya, perlengkapan prosedurnya bagaimana ini? Yang pertama, tadi udah ada alat dan bahan. Kemudian prosedurnya yang pertama cek fungsi tensinya tadi ya, kayak yang tadi sudah dikatakan, untuk fungsinya bagaimana, terus kalibrasinya bagaimana ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada warga atau peserta Puspindu datang, dipersilahkan duduk dulu ya. Kalau bisa 30 menit sebelumnya tidak beraktivitas. Kalau misalkan sudah beraktivitas ya dulu istirahat dulu ya. Biar apa? Biar tensinya tidak tinggi, karena habis lari pasti tensinya tinggi ya. Nah, jadi istirahat dulu. Yang kedua, kemudian dianjurkan untuk duduk posisinya kakinya sejajar ya, tidak menyilang, biar nanti aliran darahnya juga lancar ya. Kemudian setelah itu letakkan tangan kiri ya. Kenapa? Karena yang dekat dengan jantung, jadi tangan kiri ya. Kecuali kalau ada yang sakit, kemudian yang cuci darah harus pasang alat di tangan kiri, berarti pindah yang sebelah kanan gitu ya. Oke, setelah sambil dipraktekkan ya. Jadi duduk lurus, tegak lurus, tangannya sebelah kiri ditaruh di meja. Kemudian setelah itu tanpa bergerak, nanti kalau misalkan di tensi disuruh tidak bergerak, tidak berbicara gitu ya. Kemudian yang kedua, cara masang mansetnya. Sudah tahu? Belum ya. Jadi kalau cara masang mansetnya sejajar dengan garis ini ya, atau dari tengah-tengah tangan ini. Nah, bagaimana nanti
dimasukkan mansetnya, kemudian dilipat. Gitu. Seperti di gambar ini, nanti di atas dua jari di atas pergelangan atau lengan di atas lengan, siku lengan, ya. Setelah itu nanti tinggal ditekan ini start atau dipencet yang ini atau mulai, nanti akan secara otomatis tensinya bergerak sendiri atau memompa sendiri. Nah, sampai nanti benar-benar berhenti, benar-benar mansetnya kempes lagi, habis dipompa kan tinggi, jadi kempes lagi, dan nanti akan muncul nilainya, berapa tensinya, berapa nadinya gitu ya. Oke. Terus ada yang tahu nggak tensi berapa yang normal, tensi berapa yang tinggi, ada yang tahu? Nggak ada ya, belum tahu ya. Jadi sedikit sharing, tensi yang normal itu di bawah 120 per 80. Jadi kalau misalkan 110, 170, 110 per 70 atau 110 per 79 itu masih normal ya. Kalau yang 120 per 30 itu masuk ke hipertensi ya. Kemudian sampai 139 per 90 itu masuknya hipertensi atau udah harus warning atau harus jaga-jaga terhadap makanannya ya. Sudah tahu kan ya kalau makanan yang mempengaruhi hipertensi tadi sudah dibawakan juga ya sama ibu kader sama ibu puskesmas juga yang tentang gizi, itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, kalau yang hipertensi derajat 1 kan hipertensi ada 2 ya. Oke. Nah, yang hipertensi derajat 2 160 di atas 160 sampai pernya di atas 100 ya. Jadi itu harus segera ke puskesmas atau pokoknya harus cepat-cepat ke fasilitas kesehatan ya. Kalau ada yang tensinya segitu diharapkan bisa melapor ya. Ya sebelumnya sih semua juga harus lapor, tapi ada yang prioritasnya gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, mungkin seperti itu kita praktek aja ya. Jadi biar lebih paham. Boleh Ibu Kader, Ibu sama Ibu Elis ya. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Namanya Ibu siapa? Ibu Siti Mariam. Ya, Ibu Siti Mariam. Tadi alat-alat yang disiapkan apa aja? Alat tensinya. Ya. Batu baterai yang terakhir yang tujuannya. Oke, sekarang yang pertama apa dulu? Tadi dicek dulu, ya kan? Ya, Dicek dulu. kalibrasinya, Ya. terus bisa apa enggak, Ya. nyala atau enggak. Oke. Boleh dicoba sekalian sambil Oke, praktek. nyalain ya. Ya. Nah, ini kan ada yang benangnya ini, pipanya maaf. Nah, pipanya di bawah. Pipanya di bawah. Ya. Nah, oke, betul. Pipanya di bawah. Ini, Pak. Nah, pasang kembali dari sini. Oh, dari sini. Ya. Oke. Dimasukin. Ini ada lubangnya tadi, masukin dulu. Pipanya di ini dulu, baru dikencingin. Nah, pipanya ini sampai ke tengah-tengah tangan. Nah, ini tengah-tengah. Nah, ya, dua jari di atas. Di atas kepala. pergelangan. Ya, sip. Dikencangkan sambil ditanya, kekencengan apa enggak? Kencengan enggak? Ya, oke. Sudah. Kita tes ya, Bu. Nyalakan lengannya. Bisa lagi. Oke, ini sedang memompa, ditunggu dulu ya. Oke, Bu. Sedang memompa. Sambil diperhatikan ibunya.
habisnya berapa? 120 per 79. Ya. 110 per 79. Ini masih normal ya? Ya. 79. Oke. Nah, habis itu habis tahu nilainya dicatat ya. Iya. Kalau untuk dicatat, kemudian dilaporkan. Siap. Tuh. Oke, udah bisa? Sudah. Ada yang ditanyakan? Mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada ya. Ya, lihat sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Mungkin dari saya boleh duduk lagi. Oke, jadi kalau selanjutnya kita nanti waktu sudah berpindah lagi, buka lagi, nanti teman-teman kader, ibu-ibu kader, bapak kader nanti bisa nanti lagi ya. Tadi sudah tahu ya caranya harus bagaimana. Yang pertama apa dulu? Siapkan alat bahan. Oke. Kemudian ini periksa kelengkapan fungsi dan tensi ya. Kemudian habis itu pasien disuruh duduk istirahat ya. Habis itu kakinya harus sejajar. Kemudian nanti tangannya yang sebelah kiri. Oke, kecuali kalau misalkan ada pemasangan alat ya. Habis itu pasang masknya. Kemudian ditekan tombol start. Oke. Itu keluar hasilnya, kemudian dicatat. Habis dicatat nanti dilaporkan. Oke, mungkin itu saja ya dari saya ya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan semakin maju ya. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.